Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dalam Gunung Suci Tiga Kepala Suku, di dalam Taman Budidaya Sueying. Sueying duduk bersila di daerah datar, dengan 3 item diletakkan di depannya. Satu adalah gelang merah tua, satu cambuk hitam, dan yang terakhir adalah Gritax. Ini adalah 3 barang yang dia dapatkan kembali ketika dia menemukan mayat Paragon Dust Cloud di Danau Heart Island. Paragon misterius ini adalah seorang ahli dalam pemanfaatan ruang waktu, dan ia bahkan telah memperbaiki 3 harta peringkat-peringkat dewa dunia kelas atas, semuanya menghususkan diri dalam memanipulasi ruang waktu. Aku hanya perlu meluangkan waktu untuk merenungkan ketiga item dewa dunia ini dengan benar, pikir Sueying. Meskipun gurunya, Kaisar Pertumpahan Darah, memberinya beberapa petunjuk terperinci tentang hati dewa ruang waktu, Sueying masih ingin merenungkan 3 harta peringkat dewa dunia ini, berharap dapat memahami rahasia mereka sebelum membandingkannya dengan bimbingan gurunya. Dia kemudian akan mengkonsolidasikan informasi yang dihasilkan dan menggunakannya untuk memajukan kultivasinya. Gelang merah ini dapat digunakan untuk menjebak musuh. Sueying dengan hati-hati merasakan arai di dalamnya. Harta ini memungkinkan penggunanya menyimpan musuh-musuh mereka di dalam. Itu unggul dalam pengoperasian ruang waktu yang jauh melampaui kategori jantung dewa ruang waktu. Cambuk ini juga relatif unik. Sueying kemudian mengambil cambuk hitam. Itu juga memiliki arai yang terkandung di dalamnya, sehingga, ketika digunakan untuk menyerang, itu akan mengarahkan ruang waktu sekitarnya untuk membentuk domain yang membatasi musuh seseorang. Kapak adalah yang paling tirani dari 3 item. Sueying memandang Gritax. Kapanpun senjata ini digunakan untuk menyerang, itu akan menghancurkan ruang waktu dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, pemahaman Sueying tentang ruang waktu terlalu rendah. Faktanya, lupakan dia yang sekarang. Bahkan jika dia harus memegang hati dewa ruang waktu yang lengkap, masih akan sulit untuk benar-benar memahami misteri mendalam di balik susunan Gritax ini. Sangat jelas bahwa Paragon yang telah lama mati telah menyempurnakan ketiga senjata unik ini dengan tujuan akhir untuk menyempurnakan senjata dewa sejati. Namun, karena kurangnya bahan, ia akhirnya hanya berhasil memperbaiki senjata peringkat dunia dewa kelas atas, meskipun sangat unik untuk peringkat mereka. Mari kita mulai. Sueying mulai berkonsentrasi merenungkan 3 senjata dewa dunia yang unik ini, mencurahkan seluruh hatinya untuk mencoba memahami dao ruang waktu. Sementara Sueying fokus pada budidaya pintu tertutup, semua penguasa abis luar merasa tidak berdaya. Fast Water World sangat berbahaya bagi Abyss Sovereigns, dan bahkan yang lebih kuat masih dipaksa melakukan pencarian karpet di seluruh area. Dihadapkan dengan gagasan untuk mencari selaput selebar 5 miliar kilometer, mereka semua memutuskan lebih baik menyerah. Lagi pula, kecepatan pencarian mereka terlalu lambat. Bahkan setelah 100 juta tahun pencarian penuh, mereka paling tidak akan selesai mencari bagian yang sangat kecil. Bagaimana jika mereka menghabiskan lebih dari 100 juta tahun? Mempertimbangkan kecepatan peningkatan Sueying saat ini, ia sudah lama menjadi eksistensi yang kuat. Mereka semua tahu batas kemampuan mereka dan dengan demikian menyerah mengejar mereka. Waktu berlalu, dan Sueying terus bersembunyi, tidak keluar sekalipun. The Abyss Sovereigns yang telah berkumpul di Three Chieftains Secret Mountain masih belum melihat imbalan atas upaya mereka, sementara 6 dari mereka bahkan berakhir mati di dalam reruntuhan sendiri. Tentu saja, ini hanya berarti mereka kehilangan avatar mereka. Meskipun banyak ahli puncak dari Dark Abyss sering bertempur, mereka semua yang memiliki avatar berarti mereka tidak akan pernah benar-benar kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran. Peristiwa seperti kematian Secret Master Crimson Dust benar-benar langka. Mereka tidak dapat menemukannya, apapun yang terjadi. Dongbo Sueying bersembunyi di Three Chieftains Secret Mountain of the Dark Abyss. Tak satu pun dari para penguasa itu yang dapat menemukannya. Petik 2. Menarik. Yang mulia Dongbo pasti tahu cara menyembunyikan. Dia masih harus keluar akhirnya kan? Begitu dia pergi, tidak akan ada cara baginya untuk melarikan diri. Petik 2. Berita itu telah menyebar ke seluruh dunia dewa. Semua keberadaan yang kuat dan bahkan dewa dunia 4 tahap di sini semua membahas masalah ini. Bagaimanapun,
Three Chieftains Secret Mountain benar-benar tenang sebelum lama. Sebagian besar penguasa Abyss meninggalkan lapisan Dark Abyss ini dan kembali ke wilayah mereka sendiri. Hanya beberapa orang terpilih yang tidak mau menerima hasil ini, dan karenanya memutuskan untuk tetap tinggal. Sementara itu, jumlah orang yang membayar dekat dengan acara ini di dunia dewa dan Abyss kegelapan secara bertahap menyusut. 150.000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Di halaman batu Crimson dari Istana Dewa Pertumpahan Darah, Jing Qiyu, Raja Mo Xue, dan beberapa lainnya semuanya saat ini ditemukan di dalam Gua Sueying. Dong Boyu dan King Yao sesekali juga akan berhenti. Ibu, Dong Boyu dan King Yao berdiri berdampingan sementara Jing Qiyu dan Raja Mo Xue berdiri di sisi yang lain. Aura Jing Qiyu saat ini memancarkan tiba-tiba menjadi lebih luar biasa dari biasanya, dan ketajaman yang menakutkan sepertinya meninggalkan tubuhnya. Dia terus-menerus berinteraksi dengan aura pedang ilahi. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, Jing Qiyu berhasil menyempurnakan senjata dewa yang sebenarnya, dan pemahamannya terhadap hukum dunia menjadi lebih kuat. Adapun pemahamannya tentang sisi Daos, dia telah memahami misteri mendalam yang berhubungan langsung dengan pedang ilahi, sementara pemahamannya tentang diagram pedang hati semakin dalam. Tentu saja, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Meskipun masih kurang sedikit jika dibandingkan dengan Monarch Mo Xue, tetap saja sangat dekat. Jika dia memanfaatkan senjata dewa sejati, bahkan Raja Mo Xue pun tidak bisa menimbulkan ancaman baginya. Begitulah teror senjata dewa sejati. King Yao, Jing Qiyu memberikan beberapa kata pujian saat dia tertawa, tidak buruk. Kamu sudah menjadi dewa dunia di usia kamu tanpa harus menggunakan batu iman. Itu cukup bagus. Petik 2. Dibandingkan dengan ayah dan ibu, aku masih kurang. King Yao memiliki pesona yang luar biasa, meskipun dia hanya taat di depan ibunya. Namun, kata-katanya tidak lain adalah kebenaran. Lupakan Sueying, bahkan Jing Qiyu telah menjadi dewa dunia dengan sangat cepat dalam kehidupan sebelumnya. Di sisinya, Dong Boyu berkata dengan bibir melengkung, berhenti bersikap rendah hati. Aku yakin kamu senang menjadi dewa dunia sebelum aku. Petik 2. Bahkan King Yao yang sangat taat melihat sudut bibirnya melengkung ke atas saat dia melirik ke arah kakaknya dengan ekspresi yang bahkan lebih senang. Dong Boyu merasa tidak senang dengan situasi ini, tetapi ia juga tidak dalam posisi untuk mengatakan apa-apa. Jing Qiyu hanya terkikik dari samping. Kedua saudara kandung ini datang ke dunia pada saat yang sama, jadi hubungan mereka sangat baik. Mereka selalu bersama, tidak hanya selama waktu mereka di dunia klan Xia, tetapi bahkan setelah mereka melanjutkan ke dunia Crimson Rock Mountain untuk pelatihan. Meskipun mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan temperamen mereka luar biasa, mereka masih akan saling menggoda setiap kali mereka bertemu. Ini sudah lama menjadi kebiasaan bagi mereka. Kamu tidak bisa terlalu cemas dalam berkultivasi. Yang paling penting adalah kesabaran, kata Jing Qiyu. Monarch Mo Xue menambahkan dari samping, Yuer, aku pikir kamu harus mencoba untuk mencapai kondisi pikiran yang lebih santai. Mungkin terbukti bermanfaat. Petik 2. Ya, kakek, Dong Boyu mengangguk. Karena penyembahan besar yang ia pegang dalam hatinya untuk ayahnya, Dong Boyu cukup rajin dalam kultivasinya. Dan sekarang, dia juga disadarkan akan identitas asli ibunya. Bagaimanapun, Jing Qiyu sudah pindah ke Istana Dewa Pertumpahan Darah, dan dia tidak punya rencana untuk menyembunyikan masalah ini dari anak-anaknya. Begitu Sueying menjadi Dewa Dunia tahap 4 dan kembali dengan selamat, ia secara alami akan menyelesaikan permusuhan yang dimiliki istrinya dengan Forefather Golden Firmament. Ibu, sudah lama sekali sejak ayah terakhir kali muncul, kata Dong Boyu tanpa daya. Dia sedang menjalani budidaya pintu tertutup. Tidak perlu cemas, kata Jing Qiyu. 150.000 tahun telah berlalu sejak Sueying bersembunyi di dalam Gunung Suci Tiga Kepala Suku. Menambahkan sisa waktunya untuk bercocok tanam akan membuat total Sueying menjadi lebih dari 210.000 tahun. Sudah pasti bahwa dia tidak akan memecahkan rekor untuk menjadi Dewa Dunia tahap 4 dalam periode waktu tersingkat. Orang tercepat dengan demikian tetap menjadi Tuan Pulau Temporal, yang berhasil dalam 180.000 tahun. Aku ingin tahu apa yang telah dicapai kultivasi Sueying.
Jing Qiyu agak khawatir, namun dia tahu bahwa tubuh sejati Sui Ying masih dalam budidaya tertutup di belakang Gunung Crimson Rock Mountain. Dia tidak bisa melihatnya, dan dia juga tidak berani mengganggunya. Di taman budidaya Sui Ying di Gunung Suci Tiga Kepala Suku. Sui Ying berdiri di atas gunung yang tinggi, membawa gelang merah tua. Dengan lambaian tangannya, gelang merah itu terbang keluar. Setelah itu di udara, ruang waktu dalam gelang mulai mengalir, menelan pegunungan yang jauh yang mulai bergetar. Tak lama, setiap gunung terakhir di pegunungan ditarik dari akarnya dan mulai terbang cepat menuju gelang merah. Semakin dekat, semakin kecil jadinya. Pada akhirnya, seluruh gunung berubah menjadi satu titik dan memasuki gelang merah tua. Gelang merah kembali ke tangan Sui Ying. Aku akhirnya berhasil mengaktifkan ini, Sui Ying menyeringai. Dia kemudian terus membenamkan dirinya dalam susunan gelang merah. Dari 3 senjata dewa dunia yang unik, ia menemukan gelang merah ini paling mudah untuk dipahami. Bagaimanapun, sementara gelang berisi misteri mendalam yang berkaitan dengan ruang waktu, gelang itu juga menyimpan beberapa misteri besar dunia. Akibatnya, Sui Ying memiliki waktu yang jauh lebih mudah ketika memahaminya. 150.000 tahun telah berlalu sebelum dia dapat benar-benar mengaktifkan arai ruang waktu di dalam gelang. Secara alami, bahkan sekarang dia bisa mengaktifkan tetapi seutas itu, dan tidak sepenuhnya mengendalikannya. Namun, aktivasi ini memungkinkan Sui Ying untuk memahami lebih banyak hal. Senang dengan hasil ini, ia terus membenamkan dirinya dalam memahami dan meneliti aspek ruang waktu. Weng gelombang. Sesaat kemudian, ilusi kelabu menyebar di sekelilingnya. Bahkan pegunungan dan dataran di sekitarnya mulai terdistorsi di bawah pengaruh ilusi yang tak terhitung jumlahnya dari periode waktu yang berbeda. Berdiri di puncak gunung, Sui Ying mengungkapkan ekspresi tertegun. Hanya setelah beberapa saat dia membebaskan diri dari fokus pada gelang merah tua. Tepat ketika dia selesai memahami susunan ruang waktu dan bahkan tanpa menyadarinya, dia benar-benar berhasil menggenggam hati dewa ruang waktu. Berdiri di puncak gunung dengan angin bertiup ke arahnya, Sui Ying memandang ke arah dunia luas di depannya. Ada daerah datar terus-menerus di depan, dan di bagian belakang dataran ini ada komunitas petani, lengkap dengan pemerintahnya sendiri, transenden dan dewa-dewanya sendiri. Sui Ying kemudian samar-samar melihat sungai panjang di mana banyak manusia, binatang buas, dan makhluk hidup lainnya tampak tenggelam. Ada dewa dan bahkan dewa dunia di sini. Bahkan, Sui Ying bahkan merasa dirinya menjadi bagian dari sungai ini. Dia seperti raksasa yang menjulang tinggi, dan separuh tubuhnya berada di atas permukaan air. Dari sudut pandangnya, dia bisa dengan mudah melirik semua bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Namun, sungai panjang ini memancarkan kekuatan atraktif yang kuat yang menarik dan mengikatnya, mencegahnya melarikan diri. Sungai waktu, Sui Ying sedikit mengangguk. Baru sekarang dia memahami Time Space Deity Heart bahwa dia akhirnya bisa melihat sungai waktu. Lokasi yang dikabarkan ini dipenuhi dengan berbagai bentuk kehidupan, bahkan orang mati terus ada di dalam. Selama seseorang adalah makhluk hidup yang lahir setelah kemunculan kosmos dan mereka belum melarikan diri darinya, mereka akan ditemukan di sini. Itu adalah tujuan banyak orang lain, serta Sui Ying, untuk melampaui sungai waktu ini dan akhirnya mencapai keabadian sejati. Kalau tidak, mereka akan tetap terikat ke sungai waktu. Siapapun yang terjebak di dalamnya tidak akan bisa mencapai keabadian. Laus hukum dunia benar-benar tertib. Sui Ying memandang pemandangan indah di sekitarnya. Namun di matanya, itu bukan lagi pemandangan, melainkan hukum yang tak terhitung jumlahnya yang beroperasi. Setiap hukum pusat atau esensial seperti instrumen gesek, dan itu membentuk sesuatu seperti hukum sitar. Saat ini, Sui Ying dapat memahami dan menggunakan 4 ziders ini, dan bahkan 4 ziders ini saja dapat membuatnya memainkan musik yang indah. Ini seperti bagaimana sebuah jembatan panjang yang biasanya didukung oleh 9 pilar juga dapat berdiri dan stabil hanya dengan 4 pilar. Dalam kasus apapun, sekarang Sui Ying meraih 4 hati kelas 1 dewa, pemahamannya tentang hukum lengkap dunia secara alami pada tingkat yang sangat tinggi. Di atas semua itu, dewa-dewa kelas 4 ini adalah inti, bagian penting dari dunia. Mereka dicetak satu sama lain,
sehingga memungkinkan Sue Ying untuk mulai mengumpulkan pemahaman terhadap semua kelas 1 Dewa Hati lainnya. Inilah yang disebut sisi Daos. Begitu kerajaan seseorang mencapai tahap yang cukup tinggi, mereka dapat dengan lancar merasakan berbagai hati dewa lainnya. Faktanya, Sue Ying dalam hati tahu bahwa dia bahkan bisa mulai memahami hati Dewa Karma, yang sangat misterius jika dia menginginkannya. Mungkin memahami seluruh hati Dewa Karma akan sangat sulit, tetapi memahami sebagian besar darinya akan relatif mudah. Jing Qiyu, misalnya, sudah memahami sebagian besar dari itu, dan sekarang bisa menggunakannya untuk merasakan di mana orang lain berada. Dunia seperti bola benang, dirangkai dengan banyak tali. Pada awalnya, itu tampak rumit dan kacau. Tetapi setelah menangkap 4 pilar utama, 4 helai benang ini, seorang ahli dapat dengan mudah mencoba menyusun ulang seluruh bola benang. Aku akhirnya mengambil langkah terakhir ini, Sue Ying terkekeh. Namun, jika aku pergi dengan kekuatan tempur aku saat ini, kemungkinan besar aku akan dengan mudah diinjak oleh keberadaan kuat yang lebih tangguh seperti Kaisar Qihai. Petik 1. Ranah itu, memang, fundamental, tetapi faktor yang paling penting dalam pertarungan tetaplah kekuatan tempur seseorang. Dalam kasus Sue Ying, itu berarti kekuatan gabungan dari keterampilan rahasia teknik tombaknya, seni absolutnya, dan berbagai aspek budidaya lainnya. Entah itu menumbuhkan Luminous Sun ke alam batas keempat, atau badan misterius penghancuran ekstrim ke tingkat keempat, akan sangat sulit. Sue Ying memahami ini dengan baik. Tetap saja, matahari bercahaya dan tubuh misterius penghancuran ekstrim, menggunakan berbagai jenis misteri yang mendalam. Yang aku harus lebih fokus adalah, aku pikir itu adalah tubuh misterius penghancuran ekstrim. Petik 1. Bahkan jika dia menumbuhkan Luminous Sun ke batas keempat dari volume keempat, dia masih akan mati begitu dia pergi. Batas keempat ini sangat berat, itu akan memungkinkan dia untuk mencapai tahap yang sangat kuat bahkan di antara keberadaan yang kuat, dia akan berada di gerbang alam Paragon. Kemungkinan besar, bahkan Kepala Istana 9 Yang dan Kaisar Hex Gaun Ungu hanya dekat dengan tingkat ini. Itu dia, sangat dekat. Mereka masih akan kurang dalam pertarungan yang sebenarnya melawan musuh seperti itu. Bagaimanapun, Kepala Istana 9 Yang adalah salah satu murid Dewa Pulau Temporal, serta eksistensi kuat yang memiliki seni absolut. Kesenjangan antara tahap keempat Dewa Dunia dan keberadaan kuat adalah kecil. Lagi pula, Dewa Dunia tahap 4 yang kuat yang mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang cukup lama bisa secara praktis memahami hukum dunia yang lengkap, dan mereka hanya akan kekurangan sedikit pun dalam hal ranah, bahkan jika dibandingkan dengan keberadaan yang kuat. Ketika sampai pada seni absolut, Luminous Sun, batas keempat volume keempat akan memberikan kekuatan tempur yang sebanding dengan batas kedua dari volume kelima. Satu-satunya datang dalam penggunaan hukum. Volume keempat, Luminous Sun, menggunakan misteri mendalam dari hukum-hukum sampingan, dan volume kelima bahkan menggunakan hukum dunia yang lengkap. Berkultivasi ke batas kedua relatif mudah, tetapi mencapai batas ketiga dari volume kelima ini jauh lebih sulit bahkan daripada mencapai batas keempat dari volume keempat. Dan untuk batas keempat dari jilid kelima, pada saat dia mencapai itu, dia pasti sudah membuka jalan daunnya sendiri untuk menjadi Paragon. Inilah sebabnya mengapa Sue Ying merasa bahwa 9 Kepala Istana 9 dan Kaisar Hex Ungu Gaun hanya satu langkah lagi dari membuka jalan dao mereka sendiri. Sementara, Luminous Sun cukup tangguh, terutama karena memungkinkan kekuatan dan kecepatanku meningkat pesat, aku akan tetap pada akhirnya dan terbunuh jika aku harus menghadapi begitu banyak musuh sekaligus. Sue Ying mengerti titik ini cukup baik. Selanjutnya, Sovereign Putih juga menunggu di luar. Jika aku ingin bertahan hidup, aku harus mengolah tubuh misterius penghancuran ekstrim, pikir Sue Ying pada dirinya sendiri. Tubuh misterius pemusnahan ekstrim memiliki kemampuan bertahan paling menghancurkan yang pernah dia alami. Jika pertahanannya sudah begitu kuat, meskipun hanya melatih teknik ke tingkat ketiga, segera setelah mencapai tingkat keempat, tidak ada yang lebih lemah dari Paragon yang bisa berharap untuk melukainya. Selain itu, badan misterius penghancuran ekstrim juga memberinya kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Aku harus menenangkan hatiku, ambillah perlahan,
Sue Ying sangat jelas bahwa menumbuhkan tingkat keempat dari tubuh misterius penghancuran ekstrim, tidak kalah sulit daripada menumbuhkan batas keempat dari Luminous Sun keempat volume. Karena itu, pasti akan memakan waktu lama baginya untuk berhasil. Tingkat keempat dari tubuh penghancuran misterius ekstrim, sudah mulai menunjukkan betapa kuatnya seni absolut ini sebenarnya, tetapi juga mencapai tingkat yang lebih dalam. Pada titik ini, matahari bercahaya, dan tubuh misterius pemusnahan ekstrim, mulai bergerak ke arah yang berbeda. Luminous Sun, mengolah energi seseorang untuk menelurkan kekuatan matahari yang bercahaya. Tapi, badan misterius penghancuran ekstrim, membudidayakan substansi, meningkatkan tubuh dan menciptakan baju besi. Sue Ying sepenuhnya menyadari kesulitan tingkat keempat, tetapi hanya sekali dia benar-benar mulai mengolahnya, dia menyadari bahwa kesulitannya jauh melebihi imajinasinya. Sue Ying sudah menjadi tahap keempat Dewa Dunia dan segera mulai berkonsentrasi pada budidaya badan misterius penghancuran ekstrim. Dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Di awan tepat di luar Gunung Suci Tiga Kepala Suku, di mana meja dan kursi yang terbuat dari bahan keruh diletakkan. White Sovereign sedang duduk di sini, menikmati anggur dan pemandangannya. Dia sepenuhnya menghargai setiap titik keindahan di dunia. Sosok tiba-tiba muncul di sisinya milik nyonya berjubah hijau. Dia memiliki penampilan humanoid dan relatif cantik. Senjata yang dia bawa adalah pedang ilahi, dan dia sepertinya menyimpan auranya di dalam. White Sovereign memandangi nyonya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia benar-benar mengambil sikap yang lebih tenang saat dia tertawa. Aku tahu kamu telah tiba, Raja. Silahkan duduk. Nyonya hijau berjubah tertawa lalu duduk di salah satu kursi. Hantu putih tua. Sudut mata Sovereign putih bisa terlihat berkedut sedikit. Tidak ada banyak ahli di seluruh Dark Abyss yang berani menyebutnya hantu putih tua di wajahnya. Faktanya, satu-satunya orang yang tidak bisa dimarahinya adalah wanita ini yang duduk di depannya. Raja, ada apa? White Sovereign terkekeh. Hantu putih tua, kamu benar-benar riang. Demi setengah pertama dari beberapa seni absolut yang tidak berguna, kamu benar-benar membuang-buang waktu di sini? Nyonya berjubah hijau menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga, aku tidak punya waktu untuk mengisi waktu aku. Aku akan dapat menggunakan paruh pertama dari seni absolut untuk mengajar murid-murid aku, atau untuk menukar beberapa harta dengan penghancuran besar, kata Sovereign putih. Nyonya berjubah hijau dengan sungguh-sungguh berkata, aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Sesuatu yang penting? Tanya Sovereign putih, jejak kecemasan dalam suaranya. Memang. Nyonya hijau berjubah mengangguk. Ketika kamu duduk di sini dengan riang, penguasa membawaku, Iblis Hex, Kaisar Pertumpahan Darah Dewa Dunia Dewa, dan Tuan Penghancur bersama-sama untuk operasi, dia mulai menjelaskan secara rinci. Penguasa Nil dan Kaisar Pertumpahan Darah? Sovereign putih dengan hati-hati mendengarkan. Tuan Pulau Temporal memang karakter yang paling licik, dan dia tidak meninggalkan peluang yang tidak tersentuh. Kali ini, kami diatur olehnya. Dia, bersama dengan Myriad God Palace Head dan Permaisuri Qianhe, bekerja bersama untuk membunuh penguasa Nile dan mengambil harta yang paling penting. Baik avatar aku dan avatar Hex Devil mati dalam pertempuran, serta Overlord of Destruction. Kaisar Pertumpahan Darah lolos dari pertempuran sendirian, bahkan ketika berhadapan dengan tiga lainnya. Kata Madame berjubah hijau. Apa? Penguasa Nile meninggal? White Sovereign terkejut dan diam. Meskipun itu hanya avatar yang mati, itu masih milik salah satu dari tiga penguasa Dark Abyss, The Bloody Ruler Nile. Bahkan sampai avatarnya lenyap, mudah untuk melihat seberapa intens pertempuran itu. Hubungan antara Permaisuri Qianhe dan Kaisar Pertumpahan Darah benar-benar baik. Untuk berpikir bahwa mereka benar-benar akan jatuh pada saat seperti itu. Sovereign putih menggelengkan kepalanya. Bukankah ini tema umum, ketika kesempatan besar muncul? Nyonya berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya. Yang mana dari para penguasa ini yang tidak ingin menjadi yang pertama mengambil langkah itu? Hanya apa harta penting ini? Tanya Sovereign putih buru-buru. Aku tidak yakin. Yang bisa aku lihat adalah bahwa itu memiliki penampilan kuali berkaki tiga yang memancarkan aura berdarah. Aku kira itu terkait dengan iblis leluhur, kata Nyonya hijau berjubah.
Penguasa Nile sangat marah. Dia memarahi Temporal Island Lord dalam kemarahannya dan mempertimbangkan itu, ada kemungkinan besar dia akan memulai perang melawan Pulau Temporal di tahun-tahun berikutnya. Petik 2. White Sovereign mencibir ringan. Dari 3 penguasa Dark Abyss kita, ruler Nile adalah yang terlemah. Baginya menjadi yang paling mudah marah dari ketiganya hanyalah lelucon. Petik 2. Nyonya berjubah hijau mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk berkomentar, lebih baik kamu lebih menghormati para penguasa. Jika ada sesuatu yang mengganggumu, datang saja untuk menemukanku, kata Sovereign Putih. Dalam Gunung Suci 3 Kepala Suku, di dalam Taman Budidaya Suiying. Suiying duduk bersila di daerah datar, dengan 3 item diletakkan di depannya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.